Shalom, kita bersyukur karena firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih, ya, God is love. Dan karena dia nggak pernah berubah dan dia merancangkan hal-hal yang baik bagi kita, maka kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Untuk bisa mengalami bahwa God is good all the time, tentunya kita perlu belajar mengizinkan Tuhan membimbing hidup kita. Dan bagaimana cara kita membiarkan Tuhan membimbing kita? Tentunya lewat membaca firman-Nya, merenungkannya, tapi juga lewat pujian, ya, penyembahan secara pribadi. Kadang-kadang cuma lagu yang sederhana, ya. Kita lagi baca firman Tuhan, tiba-tiba kita ingat satu lagu, kita bisa nyanyikan mungkin 1-2 bait atau refrennya saja, atau bahkan sampai selesai, ya, lalu berganti lagu lain dan sebagainya. Itu menolong kita untuk bisa membuat hati kita ini menjadi teduh, ya, sehingga apa yang kita baca selanjutnya itu bisa dicerna bukan saja oleh otak atau pikiran kita, tapi ada pewahyuan, ya, dari dalam hati kita. Nah, sebentar kita akan baca beberapa ayat, cukup banyak sebenarnya, tapi enggak saya bacakan semua, tapi saya akan ceritakan poinnya seperti apa, ya. Haleluya, 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 haleluya. Ini satu contoh, ya, lagu yang mungkin kata-katanya cuma haleluya haleluya saja, ya, diulang-ulang. Tapi kalau kita bisa, apalagi kalau bisa main musik, ya, kita mengalir, ya, waktu kita nyanyikan itu dengan segenap hati, itu seperti menurunkan frekuensi otak kita, ya, kita jadi teduh. Nah, waktu kita teduh, ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, maka yang aktif itu bukan di pikiran kita, ya. Kita baca memang, kita merenungkan, tapi ada semacam pengertian yang akan muncul dari kedalaman hati kita. Nah, itu kalau kita bisa seperti itu senantiasa, wow, itu luar biasa, ya. Nah, saya mau bacakan kembali ini satu ayat yang selama beberapa hari, ya, saya bacakan. Mazmur 119 ayat 36. Condongkanlah hatiku kepada
peringatanmu dan jangan kepada laba, ya. Terjemahan bahasa Inggris salah satu mengatakan itu laba itu selfish gain, ya. Jadi perolehan, peruntungan yang sifatnya itu egois, ya, hanya untuk kita. Kalau kita belajar ya di mungkin sistem ekonomi ya, makro atau mikro gitu ya, makro saya kira ya. Kalau setiap pihak ya yang terlibat ya, ada istilahnya semacam stakeholder ya, masing-masing memperoleh keuntungan yang cukup ya, maka komunitas atau sistem di tempat itu akan berkembang dengan baik ya. Tapi kalau yang terjadi selfish gain ya, jadi keuntungan hanya sepihak, membuat satu pihak atau beberapa pihak itu menjadi sangat untung luar biasa, tapi akibatnya mematikan yang lain, maka pada ujungnya nanti keadaan itu bukan menjadi baik ya. Bisa terjadi banyak hal ya. Ya, kalau di satu negara misalnya kalau ketimpangan terlalu jauh antara kelompok yang sangat-sangat kaya dengan kelompok yang sangat-sangat miskin dan jurang tuh makin lebar, maka pada titik tertentu bisa terjadi pergolakan ya di negeri tersebut. Itu sebabnya selfish gain ini ya nggak bagus ya. Kita harus belajar untuk bisa, tentu kita kalau kita berusaha kita perlu laba, kita perlu keuntungan ya. Tapi kalau kita baca di sini, doa dari pemazmur ini adalah supaya hatinya itu tertuju kepada peringatan-peringatan Tuhan ya. Bukan hanya kepada laba ya. Sebab kalau fokus kepada laba, maka bisa menghalalkan ya segala cara. Tapi kalau peringatan-peringatan Tuhan itu menjadi pagar, maka ketika ada dorongan untuk mengejar selfish gain ya, atau keuntungan-keuntungan yang egois, kita bisa dipagari ya, oleh peringatan-peringatan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, di Perjanjian Lama ada cerita yang selama beberapa hari ini juga saya membagikannya, yaitu tentang seorang nabi namanya Bileam bin Beor. Ini kalau mau baca detail ceritanya dari pasal 22 kitab Bilangan, lalu pasal 23, pasal 24 yang sampai nanti pasal 31 itu nyambung semua ya. Bahkan sampai ke kitab Yosua. Baru kita nanti bisa melihat ini nabi ini seperti apa ya. Saya ulangin sedikit ya, kalau Bilangan 22 ayat 3 sampai dengan 6 ini ceritanya Bileam ini punya reputasi sebagai nabi yang kalau dia memberkati seseorang, maka orang itu akan diberkati. Kalau dia mengutuk seseorang, maka orang itu akan dikutuk. Lalu ketika orang Israel ini keluar dari Mesir, banyak bangsa yang takut, salah satunya adalah bangsa Moab ya. Dan waktu itu yang menjadi raja di Moab adalah Balak bin Zipor. Jadi karena Balak ini takut, dia mengutus orang untuk mengundang Bileam supaya Bileam ini mengutuk bangsa Israel dengan harapan kalau bangsa Israel sudah dikutuk, maka Balak sebagai raja Moab bisa mengalahkan bangsa Israel. Jadi Balak bin Zipor ini raja Moab, dia kirim utusan, menteri-menterinya mungkin, dengan bawa upah penenung gitu ya. Nah itu dari ayat 3 sampai dengan ayat 6. Lalu Bilangan 22 ayat 7 sampai dengan 11, ini para tua-tuanya berangkat ketemu Bileam. Dan begitu sampai di Bileam bilang begini, bermalamlah di sini pada malam ini, aku akan tanya sama Tuhan dulu, apa jawabannya. Lalu kalau dibaca di ayat 9, Tuhan berfirman kepada Bileam, ya, siapa itu yang datang? Nah, kemudian Bileam menjawabnya,
Lalu di Bilangan 22 ayat 12 sampai dengan 15, ini jawaban Tuhan kepada Bileam. Jangan pergi bersama-sama dengan mereka. Jangan kutuk bangsa Israel itu karena mereka sudah diberkati. Lalu besoknya Bileam kasih tahu kepada para pemuka itu, pulanglah ke negerimu. Aku nggak boleh ikut. Ya, Tuhan sudah kasih tahu nggak boleh katanya. Lalu pemuka-pemuka ini ya mungkin menteri-menterinya itu dari kerajaan Moab itu pulang, dan begitu sampai kepada Balak di ayat 15 dikatakan Balak itu mengutus pemuka-pemuka yang lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Lalu Bilangan 22 ayat 16 sampai dengan 20 ya, ketika mereka sampai kepada Bileam ya, pesan dari Balak itu disampaikan, ayo datang, jangan biarkan dirimu terhalang. Aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Ayo datanglah ya, serapahlah, kutukilah bangsa itu. Nanti aku bayar kamu ya, kira-kira seperti itu. Tapi Bileam jawabnya, wah ini rohani sekali ya. Di ayat yang ke-18, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Ya, ini bagus sekali jawabannya, sangat rohani sekali. Tapi kemudian dia bilang, oleh karena itu, kamu tinggal di sini ya. Aku akan tanya lagi, mungkin aja Tuhan berubah karena upahnya lebih gede. Jadi dia berdoa lagi ya. Dan ketika dia berdoa dan Tuhan datang, dan Tuhan bilang gini, kalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, ya udah bangunlah. Kamu boleh ikut dengan mereka, tapi ingat baik-baik, hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu yang harus kamu lakukan ya. Kemudian lompat ya, ayat 23 sampai dengan 27 ya. Karena kalau dibaca ayat-ayat sebelumnya, ayat 21, 22 itu ya, Bileam berangkat jalan, maka kalau kita lihat itu keledai yang ditumpangi Bileam itu matanya melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus. Jadi keledai itu nggak mau berjalan, dan itu terjadi ya beberapa kali sampai 3 kali. Akhirnya di di ayat 27 itu dikatakan Bileam marah, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Lalu lompat ayat 31 sampai dengan 35. Akhirnya Tuhan membuka mata Bileam, dan Bileam melihat ternyata ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus ya, sedang ada berdiri di tengah jalan. Lalu Bileamnya berlutut dan dia sujud. Kemudian akhirnya Bileam bilang, kalau ini memang salah ya udah aku balik aja, ya aku nggak usah pergi. Tapi malaikat Tuhan itu bilang, nggak apa-apa, pergilah dengan orang-orang itu, tapi ingat baik-baik, jangan ngomong sembarangan. Hanya perkataan yang kukatakan kepadamu harus kau katakan. Lalu Bileam pergi dan akhirnya ketemu dengan Balak, ya Balak bin Zipor. Nah di ayat 36 sampai dengan 41 ini pelajaran yang menarik sekali kalau kita pelajari ya. Karena kita melihat ya, ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, lalu keluarlah ia menyongsong atau menjemput Bileam ini sampai ke kota Moab di perbatasan sungai Arnon, pada ujung perbatasan itu. Nah kalau kita baca cerita seperti ini, kita bisa melihat bahwa Balak ini mewakili kuasa jahat ya, atau gambaran dari iblis ya. Sementara Bileam itu gambaran dari seorang nabi Tuhan atau seorang orang anak Tuhan ya, yang takut akan Tuhan, tapi ternyata hidupnya itu bisa dikontrol oleh setan ketika dia perhatiannya tertuju kepada selfish gain atau kepada laba semata-mata ya. Padahal dia sudah berdoa sebelumnya, dia sudah tahu Tuhan bilang jangan pergi. Tapi karena ada tawaran yang lebih menarik, dia akhirnya pergi. Tapi kalau kita lihat di sini ya, Balak ini menjemput di perbatasan.
Nah, ini satu pelajaran ya, kalau kita mengikut Tuhan, coba belajar tetap jalan di tengah jalan ya, stay in the middle of the road ya. Karena kalau kita nyerempet-nyerempet bahaya ya, di pinggir jalan itu, perbatasan itu bahaya sekali. Dikatakan di sini di perbatasan sungai Arnon. Arnon itu artinya noisy ya, berisik. Di perbatasan itu berisiknya. Kita nggak bisa dengar dengan jelas tuntunan Tuhan ya. Ya atau tidak, dengan mudah kita bisa tertipu. Lalu ayat yang ke-37, Balak bilang sama Bileam ya, kenapa kamu nggak mau datang? Apakah memang aku nggak sanggup membayar upahmu? Terus Bileam tegaskan, ini aku udah datang, tapi aku hanya bisa ngomong perkataan yang ditaruh Tuhan dalam mulutku. Lalu ayat berikutnya, lalu pergilah Bileam bersama-sama dengan Balak dan sampailah mereka ke Kiryat Huzot. Kiryat Huzot itu artinya city of many streets ya, jadi kota dengan banyak jalan. Kalau awalnya Bileam itu dijemput di perbatasan ya, di tempat yang berisik ya, di sungai Arnon, maka selanjutnya Bileam ini yang adalah nabi Tuhan berjalan bersama-sama dengan Balak. Balak itu mewakili kuasa jahat atau setan ya. Jadi bayangkan bisa jalan seperti itu. Mereka sampai di satu tempat yang airnya disebut sini banyak jalan ya. Jadi kalau kita belajar ikut Tuhan ya, ketika Tuhan memerintahkan satu hal, maka sebenarnya itu yang kita harus lakukan ya. Bukan dengan tawar-menawar akhirnya banyak kemungkinan yang kita kerjakan. Tapi sebenarnya kita dengar dia perintahkan, dia lakukan saja. Harusnya seperti itu ya. Nah, ini Balak sudah membawa Bileam sehingga bisa berjalan bersama-sama, dan akhirnya di ayat 41, keesokan harinya Balak mengambil Bileam dan memaksa dia ya mendaki bukit Baal. Kalau sebelumnya Balak yang mewakili iblis ini hanya bisa menjemput di perbatasan, kemudian diajak jalan bersama-sama. Nah sekarang nabi Tuhan ini, Bileam ini dipaksa mendaki bukit Baal. Nah, jadi ini step by step ya caranya iblis menarik, mempengaruhi Bileam. Nah sekarang kita lihat ya, Bilangan 23, kalau kita lihat dari ayat 1 dan seterusnya, Bileam ini minta disediakan beberapa hal ya, ada hewan dan sebagainya, dia persembahkan korban. Lalu ketika dia mulai berdoa, dia bernubuat, maka yang keluar adalah berkat. Padahal dia diberi upah untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi yang keluar itu berkat. Sehingga Balak ini marah, dia tegur Bileam. Bilangan 23 ayat 11 sampai dengan 12 ya. Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhku lah aku menjemput engkau. Tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tapi Bileam menjawab, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Jadi rupanya Tuhan itu beri peringatan keras sekali kepada Bileam. Ya, jangan ngomong sembarangan, karena perkataan Bileam ini rupanya berkuasa, ya, ada power yang Tuhan beri. Itu sebabnya dia dikasih peringatan dengan kuat, ya, jangan ngomong sembarangan, hanya menyampaikan apa yang aku perintahkan. Lalu kalau kita baca lagi ayat 13 dan seterusnya ya, itu Bileam diajak ke tempat lain, ya. Di tempat itu ketika dia berdoa, yang keluar berkat lagi, ya. Akhirnya Balak ini marah, dibawa lagi ke tempat lain, dan itu terjadi ya beberapa kali. Kita lihat di ayat 25 sampai 26 nih misalnya ya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Ya. Kemudian dibawa lagi ke tempat lain, dan akhirnya di Bilangan 24
ayat 10 sampai dengan ayat 13 ya, kalau kita baca di sini. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhmu, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, nyala engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Nah, kalau kita baca sampai di sini, kita melihat bahwa Bileam ini ternyata tidak berbuat salah, ya. Dia tidak melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Dan kalau kita baca selanjutnya, ya Balak pulang, Bileam juga pulang. Kelihatannya tidak terjadi sesuatu yang jelek, ya. Dia tetap memberkati orang Israel. Tapi kalau kita lihat ke Bilangan pasal 25, ya, ayat 1 dan ayat 2 dikatakan di sini, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Nah, nanti kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ya, kita akan melihat bahwa orang Israel akhirnya beribadah kepada ilah lain dan Tuhan marah, ya. Dan kalau kita pelajari di Alkitab, ketika orang Israel itu menyembah berhala atau menyimpang dari tuntunan Tuhan, selalu mereka itu akan dikalahkan oleh musuhnya. Mereka akan ditaklukkan, mereka akan menjadi budak, ya. Mereka ditawan, pokoknya mereka kalah perang. Sampai akhirnya mereka sadar, kemudian mereka mulai membersihkan, membereskan, semua ilah-ilah itu disingkirkan, baru kemudian mereka bisa menang lagi melawan musuh-musuh mereka. Nah, ini hal yang penting ya dalam hidup kita. Ketika kita itu beribadah ya kepada Tuhan, ya, kita mesti belajar memilah-milah. Ya. Paulus berfirman kepada Timotius, ya, beritakan firman, preach the word, dan jauhilah dongeng-dongeng atau tahayul-tahayul. Itu ada di surat Timotius, ya. Juga di beberapa bagian Alkitab itu Paulus katakan dengan tegas sekali. Nah, kenapa? Kalau di Perjanjian Lama, ketika orang Israel itu fokus untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan, mereka aman. Mereka nggak bisa dikalahkan. Mereka nggak bisa dikutuk. Ya, Bileam dikasih upah besar pun nggak bisa mengutuk mereka. Sebaliknya malah makin diberkati. Ya, karena yang keluar dari mulut Bileam itu berkat. Tapi ketika orang Israel itu mulai bergaul dengan, dikatakan di sini, perempuan-perempuan Moab, mereka berzina dengan perempuan-perempuan ini. Perempuan-perempuan ini mulai mengajak bangsa Israel itu untuk menyembah ilah yang lain. Dan itulah saatnya orang Israel mulai kalah dalam peperangan. Kemudian kalau kita baca tuh, ya, ini dari pasal 25, ya, 26, 27 kita baca, nanti baca ya lebih detail, ya. Tapi kemudian di Bilangan 31, ya, akhirnya mereka sadar, ya, kejadian yang membuat mereka itu, wah, ini perempuan-perempuan ini yang membuat kita ini berubah. Lalu mereka mulai bertindak keras, bahkan kalau dibaca itu akhirnya perempuan-perempuan yang mempengaruhi mereka itu dibunuh, ya. Keras sekali, ya. Nah, di Bilangan 31 ayat 7 sampai dengan 9, kemudian 14 sampai 16, ini beberapa ringkasan yang saya bacakan. Tapi nanti, ya, Bapak, Ibu, teman-teman mesti baca sendiri, renungkan, baru dapat gambaran utuhnya. Ya. Dikatakan di sini,
Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya. Lalu membunuh semua laki-laki mereka. Ya. Tapi ini setelah mereka sadar bahwa selama ini mereka sudah menyembah berhala. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Ya. Ini nabi yang memberkati orang Israel. Akhirnya dibunuh juga. Dibunuh oleh siapa? Oleh orang Israel. Ya. Kemudian ayat berikutnya. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijara. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke atas ke antara umat Tuhan. Nah, jadi rupanya Bileam ini dia tetap ingin dapat upah dari Balak. Tapi dia tidak bisa melanggar apa yang Tuhan katakan. Kamu tidak boleh mengutuk bangsa itu. Karena itu bangsa yang sudah diberkati. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Kamu hanya boleh menyampaikan apa yang aku taruh dalam mulutmu. Jadi di ayat-ayat sebelumnya kita baca ketika Balak mengajak Bileam untuk mengutuk bangsa Israel dari berbagai sudut, tetap saja yang keluar berkat dari mulut Bileam. Nggak ada kutuk, yang keluar berkat. Sampai Balak marah. Kan aku bayar kamu mahal, ya, aku bisa kasih banyak, dan aku undang kamu supaya kamu mengutuk bangsa ini. Lalu Bileam bilang, aku nggak bisa, karena nggak mungkin aku lakukan sesuatu yang Tuhan larang. Tapi kemudian Bileam kasih tahu Balak, kalau kamu mau kalahkan bangsa Israel, caranya gampang, kamu bergaul dengan mereka, kamu membangun hubungan dengan mereka, biarkan perempuan-perempuan dari bangsamu itu bergaul dengan orang Israel, rayu mereka, dan ajak mereka untuk kawin atau berzina dengan mereka. Dan kemudian ajak orang Israel ini untuk menyembah ilah lain, menyembah patung-patungmu. Kalau sudah begitu, maka Tuhan yang melindungi mereka akan meninggalkan mereka. Dengan cara seperti itu, kamu bisa mengalahkan orang Israel. Nah, jadi Bileam ini licik ya. Dia tetap mau ikut Tuhan, tapi dia nggak mau kehilangan upahnya yang ditawarkan oleh Balak. Jadi supaya bisa jalan dua-duanya, caranya gimana? Tetap dia berkati orang Israel, tapi dia kasih tahu kepada Balak, ini loh strateginya kalau mau mengalahkan orang Israel. Dan itu sebabnya akhirnya Bileam ini juga dibunuh oleh orang Israel ya. Itu juga ada di Yosua 13 ayat 22 ya. Juga Bileam bin Beor juru tenung itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini ya? Ya, uang itu punya pengaruh yang besar sekali. Kalau kita melihat ya banyak pelayanan ya, banyak hamba Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan melindungi mereka ya, tapi pada titik tertentu sering terjadi karena uang itu ya, mereka bisa jatuh ya. Mereka bisa menyimpang walaupun saya melihat seringkali Tuhan kembali membelokkan mereka supaya kembali kepada Tuhan. Tapi banyak hal yang terjadi karena pengaruh uang sehingga pelayanan yang Tuhan percayakan itu juga terpengaruh ya. Di Alkitab kita melihat contoh Bileam, ya, seorang nabi yang kalau dia bernubuat itu jadi. Kalau dia memberkati maka orang itu akan diberkati. Kalau dia mengutuk maka orang itu akan terkutuknya. Ini powernya besar sekali. Tapi toh dia bisa disetir
dengan uang. Itu sebabnya pemazmur bilang di Mazmur 119, ya, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan bukan kepada laba. Ya. Kita percaya kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia pasti berkati kita, ya, nggak mungkin enggak. Tapi jangan sampai kita terjerat sehingga keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita, apalagi dalam pelayanan, itu hanya berdasarkan untung rugi. Ya, khususnya kalau mengenai pelayanan, kita tidak bisa hanya melihat dengan soal untung rugi atau dengan mata jasmani kita. Kita perlu banyak berdoa sehingga keputusan yang kita ambil itu memang betul tuntunan Tuhan. Ya, kadang-kadang nggak kelihatan segi finansialnya, ya, tetapi kalau kita ikuti tuntunan Tuhan, Dia akan selalu tidak hanya mencukupi apa yang kita perlukan, Dia akan beri lebih, dan Dia akan membawa kita tetap aman dalam jalannya, ya. Dan itu sebabnya kita bisa berkata bahwa Tuhan itu selalu baik, ya. God is good all the time. Ingat baik-baik di surat Yohanes bahwa Allah adalah kasih, dan karena Dia adalah kasih, Dia selalu merancangkan yang baik kepada kita senantiasa, sehingga kita bisa berkata God is good all the time. Amin.